tiba-tiba belakang saya putih, ada yang diem di belakang saya putih. Selamat bertemu lagi dalam channel kita Ngopi Udut Misteri. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang mengalami kejadian misteri di saat sedang melaksanakan pekerjaannya. Dan jangan saksikan video ini sendirian. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ngopdut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap bersama Arurang Lur di channel Ngopdut. Jadi sebelumnya kita menceritakan tentang pekerjaan Kang Sony. Yang sebelumnya di part 1, jangan lupa tonton di part 1-nya. Itu beliau menceritakan tentang pekerjaannya. Dia yang di Sulawesi Selatan ya Kang ya? Selatan. Betul, di Sulawesi Selatan. Kita berpindah ke pekerjaan dia yang di Sulawesi Tengah. Apa yang terjadi, apa yang akan dia ceritakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita di Ngopdut, Ngopi Udut. Oke, Kang, sebelumnya kemarin kan tadi kan sempat cerita yang sebelumnya, video sebelumnya itu menceritakan tentang di Sulawesi Selatan. Sekarang pekerjaan yang di Sulawesi Tengah, Kang. Ya. Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah itu, Kang? Nah, dari Sulawesi Selatan saya diberangkatkan ke Sulawesi Tengah. Sampai tiba di lokasi, biasa di kantor cabang sama dengan perbankan yang sama. Iya. Saya di situ untuk dipekerjakan untuk aktivasi, bukan kan sebelumnya pekerjaan maintenance. Di pekerjaan selanjutnya saya untuk aktivasi, saya bawa modem, tinggal diaktifasi. Jadi aktivasi itu saya untuk aktivasi jaringan sebelumnya, karena kalau pemasangan antena sebelumnya. Nah, pada saat saya mau aktivasi, karena saya punya cerita dari sebelumnya yang kagak enak, saya udah persiapkan kopi. Itu udah siap. Ya, tuh takutnya kan karena saya orang baru Iya. datang ke suatu tempat yang baru, saya sedia kopi hitam, rokok kretek. Saat saya mulai bekerja, sama aja susah dapet sinyal. Walaupun sudah berpindah dari Sulawesi Selatan ke Tengah. Dari situ, Kang, di Sulawesi Tengah itu untuk titiknya itu dekat dengan pemukiman atau jauh, Kang? Itu lumayan padat dari pemukiman, tapi saya untuk jaga-jaga saya bawa kopi hitam dan rokok kretek. Padahal dekat dengan pemukiman otomatis tidak terlalu susah ya, Kang, ya sebenarnya. Betul. Untuk cari sinyal. Nah, pada saat itu saya, karena itu antena pekerjaan teknisi sebelumnya, saya sempat menelpon teknisi sebelumnya. Saya debat dengan teknisi sebelumnya, kenapa ini lokasi susah mendapatkan sinyal. Dia juga berargumen, saya bisa kok dapat sinyal di situ. Bahkan dia sampai sempat memberikan bukti-buktinya. Sinyal dia dapat bagus, semuanya lah bagus. Kenapa pada saat saya datang sinyalnya tidak ada? Saya itu bekerja mulai dari jam 12 siang sampai jam 9 malam, sinyal masih belum ketemu. Belum keluar. Oh, saya udah ngototan sama teknisi sebelumnya. Oke. Ya taulah kendala lapangan gimana. Siap. Saya akhirnya bukan frustasi sih, menyerah lah istilahnya. Pekerjaan saya tinggalkan dengan catatan laptopnya masih standby di ruang server. Saya berniat untuk istirahat lah, untuk melanjutkan esok pagi. Ya. Tapi sebelum itu saya sama satpam yang menjaga kantor tersebut, kebetulan ini satpamnya 24 jam, Om. Beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kantornya tutup. Ya.
Nah kalau satpam yang sekarang 24 jam. Dia tuh standby di luar. Kebetulan dia jam 11 malam sedang ngopi di luar kantor cabang tersebut. Karena saya perokok dan suka ngopi, akhirnya saya join dengan security tersebut. Kemudian HP saya lowbat, Om. Saya izin security untuk kembali ke ruang server untuk mengambil chargeran. Pada saat saya kembali ke ruang server, saya lihat laptop, sinyalnya tiba-tiba penuh. Karena laptop sebelumnya saya standby-kan di ruang server untuk monitoring. Oke. Setelah sinyalnya penuh, saya untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Tapi saya tidak minta izin ke security untuk melanjutkan pekerjaan. Saya kembali ke belakang, kebetulan antenanya berada di belakang gedung. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan, teman saya yang saya ajak debat karena tidak ada sinyal tadi, tiba-tiba video call. Karena kaget kan, kok tiba-tiba sinyalnya lebih bagus dari yang dia dapat. Oke. Tuh. Setelah video call, berbincang lama sama dia, tiba-tiba belakang saya putih. Ada yang diem di belakang saya putih. Sosok putih. Saya melihat, tapi saya diam karena mungkin bayangan biasa. Tapi entah kenapa teman saya yang diajak debat tadi melihat juga dan menanyakan kepada saya, "Bang, belakang lu siapa itu putih?" Wah, berarti bukan saya doang yang lihat kan kalau begitu. Kabur saya ke depan. Ke ruang satpam lagi? Iya, betul. Sampai ruang satpam. Satpam nanya kan, "Ada apa, Mas? Kok tiba-tiba lari? Bukan tadi dari ruang server?" Iya, tadi awalnya saya ke ruang server, tapi kemudian melihat sinyal bagus, saya melanjutkan pekerjaan. Saya akhirnya cerita dari masuk ruang server sampai menyelesaikan pekerjaan. Security-nya tiba-tiba bilang, "Kenapa sendiri? Tahu gitu saya temani," kata security tersebut. Kata saya, "Oh, saya mikirnya karena tanggung, Pak. Karena saya positive thinking, ada apa-apa di kantor cabang ini." Akhirnya dia bercerita bahwa di gedung belakang tersebut memang angker. Karena gedung belakang tersebut terdapat pohon yang sangat besar, area parkir yang luas, namun ada penunggunya menurut dia. Akhirnya saya tidak lama bercerita tentang kejadian tersebut. Saya tidur di ruang server karena takut. Nah, setelah kejadian itu, esok pagi harinya dia bercerita ke kepala cabang bahwa semalam ada kejadian. Nah, kepala cabang tersebut menyayangkan bahwa itu sampai terjadi karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian tersebut, karena kepala cabang tersebut mewanti-wanti untuk security menjaga ketertiban dan keamanan kantor cabang tersebut. Karena sebelumnya kepala cabang tersebut mengetahui kalau cabang tersebut itu memang sedikit angker. Entah bagaimana cerita sebelumnya, saya kurang paham. Karena saya tahu dan kejadian itu pertama kali saya alami, dan kejadian itu untuk pertama kali cabang tersebut. Ada mitos kalau satu orang diganggu, 2 orang aman. Maksudnya gimana, Kak? Kalau misalnya saya bekerja tuh ditemani, aman. Tapi kan karena saya bekerja sendiri, jadi diganggu. Mungkin cerita ini membuat saya merinding, Lur. Karena ya nggak sembarang orang bisa bisa merasakan hal tersebut ya, kan ya. Iya. Di bank, guys. Ini di bank loh, Lur. Aduh, mah bang. Terus setelah terjadi dari si pihak cabang ya, kan? Kepala cabang. Kepala cabang itu ngomong
dan sangat menyayangkan. Ya. Kenapa kali pakai kayu? Untuk depan saya tuh untuk mewanti-wanti kepada security-nya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Tapi saya kemarin dapat cerita bahwa teknisi selanjutnya setelah saya diganggu juga, meskipun didampingi 2 orang. Itu 2 orang kan? Betul. Sama sendiri. Iya. Masih diganggu untuk susah mendapatkan sinyal untuk lokasi tersebut. 2 orang kan masih diganggu. Iya, 2 orang masih diganggu. Wah, menurut saya di sini juga lumayan. Karena sendiri, kasusnya sendiri, masih diganggu. Oke, untuk video kali ini kan terima kasih banyak ya Kak ya atas informasinya, atas cerita misteri akan di notebook kita kan. Siap. Jadi untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk viewers kita, untuk penonton setia kita. Terus saksikan Ngob Dut Opi Udut, dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Lur, untuk tetap saksikan saja video-video kita selanjutnya, pasti akan ada terus Lur. Ya walau cuaca baru masih hujan terus, gerimis terus, kita juga susah untuk telusur. Terima kasih banyak kan. Siap. Sami-sami. Jangan kemana-mana, like, comment, subscribe channel kita agar terus kedepannya kita memberikan video-video yang menarik, video-video yang menurut kalian membuat kalian klimaks. Jangan kemana-mana, tetap saksikan. Oh.